Halo pemirsa, bukan sekedar telat makan, ini ada beberapa penyebab lain dari sakit mah. Yang pertama, infeksi dari kuman Helicobacter pylori, di mana kuman tersebut memang dapat hidup di lambung dan merusak dan mengiritasi dari sel-sel di dalam lambung. Yang kedua, penggunaan obat-obatan tertentu. Jadi bagi ibu bapak yang sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri, terutama golongan NSAID seperti aspirin, ibuprofen, atau kortikosteroid itu pun sendiri, itu juga dapat merusak lapisan lambung dan menyebabkan gejala seperti sakit mah. Yang ketiga, faktor stres dan psikologis. Jadi orang-orang yang sering mengalami gangguan cemas, depresi, ataupun stres, itu memang dia dapat meningkatkan asam lambung dan menimbulkan gejala mah. Lalu pola hidup dan gaya hidup yang tidak sehat ya seperti merokok, minum alkohol itu juga dapat menyebabkan gejala mah. Sering telat makan, makan terlalu malam, makan terlalu banyak, itu juga dapat mengganggu dari fungsi pencernaan lambung dan menimbulkan gejala sakit mah. Dan yang terakhir, konsumsi berlebihan dari makan makanan pedas ya, berlemak, bergoreng, yang goreng-gorengan, kopi, coklat, minuman bersoda, itu bisa menimbulkan gas, itu juga dapat merusak lapisan lambung sehingga menimbulkan gejala mah pada pasien. Lalu ada juga kondisi-kondisi medis terkait yang dapat menyebabkan gejala menyerupai sakit mah. Contoh seperti GERD yang sudah tadi kita bahas, itu GERD dapat meningkatkan asam lambung sampai naik ke kerongkongan juga sehingga gejalanya menyerupai sakit mah. Pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, itu dapat menyebabkan kondisi yang disebutkan seperti gastroparesis diabetik. Itu dia kondisi di mana lambung terjadi perlambatan pengosongan dari isi makanan di dalam lambung sehingga menimbulkan gejala seperti sakit mah juga. Lalu untuk penderita autoimun, di mana memang sel imun tubuh pasien sendiri yang menyerang sel-sel di dalam lapisan lambung sehingga pasien-pasien dapat merasakan gejala seperti sakit mah. Itu adalah tips dan trik dari sekitar asam lambung. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit yang hubungannya dengan lambung. Mungkin tadi kita pernah dengar ya, ada namanya mah lah, asam lambung lah, GERD dan lain sebagainya. Nah katanya ini kalau tidak tertangani dengan baik, terutama mah, katanya bisa menyebabkan luka lambung atau mungkin beberapa kondisi yang lain yang akhirnya kenapa bisa membuat lambung ini terluka alias luka lambung. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3264 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rio Jansen Cikutra, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Luka lambung gitu ya. Dok, sebelum luka lambung saya mau tanya dok seputar asam lambung dulu nih dok ya. Jadi kan tadi kita udah sempat bahas tentang mah dan juga GERD gitu ya, bedanya seperti apa. Nah, ini tuh kan di masyarakat kita tuh asam lambung tuh kayak public enemy ya dok. Iya. asam ya kayak jadi kalau bisa nggak ada asam di tubuh kita gitu kan. Tapi kan ada yang bilang kayak loh asam itu penting loh gitu. Gak mungkin kita pencernaan kita oke kalau nggak ada asam gitu. Nah sebenarnya asam lambung ini apa? Terus kemudian fungsinya apa? Diproduksi di mana? Dan itu normal nggak sih di tubuh manusia gitu? Iya. Jadi asam lambung itu memang normal ya di tubuh, tapi posisinya di mana? Yang normal itu memang hanya di dalam lambung. Jadi kalau sampai dia kemana-mana ya, terutama yang naik itu akan menimbulkan keluhan dan gejala. Karena itu memang asam sekali. Kalau diukur pH-nya mungkin di bawah 5, mungkin ya 4. Jadi itu asam, sehingga makanya itu penting juga untuk memfilter bakteri-bakteri kuman nanti akan kita bahas ya. Bakteri-bakteri kuman yang masuk sehingga mati di situ kan kumannya. Jadi kita mungkin ada yang kuat tuh makan kotor sedikit masih nggak sakit ya. Kenapa? Itu karena peran dari asam lambung, dia membunuh kuman yang masuk ke dalam makanan mulut situ. Jadi penting lah. Cuma memang kalau asam lambungnya itu sudah berlebih memang menimbulkan kondisi-kondisi yang tadi sudah kita bahas ya seperti mah, gastritis, GERD dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi pemirsa ya, asam lambung itu bukan musuh ya. Asam lambung itu punya banyak manfaat dalam tubuh kita termasuk menghalau bibit-bibit penyakit ya kayak bakteri dan lain sebagainya yang bisa saja menyerang Anda tapi gara-gara asam lambung dia bisa mematikan. Dan berguna juga untuk ini mencerna makanan, terutama daging, protein ya, protein dan sayur-sayuran itu membutuhkan asam lambung untuk bisa dicerna di dalam usus. Jadi dia membantu untuk mencerna makanan kita ya. Jadi ibarat kata membuat si makanan ini yang sudah dikunyah sama kita kembali broken into pieces lah ya gitu ya.
ke dalam pencernaan kita. Nah sekarang kalau ada luka lambung nih dok, luka lambung ini kan kayak apa penyebabnya? Apa gara-gara si asam lambung tadi? Kan tadi dokter menyebutkan bahwa asam lambung itu berguna untuk menghancurkan makanan, terus membunuh bakteri dan lain sebagainya. Berarti kan kayak, ini tuh substansi yang keras banget kan gitu, yang dahsyat banget. Nah apakah gara-gara si asam lambungnya sehingga terjadi luka lambung atau ya nggak begitu konsepnya? Karena ini memang tempatnya di lambung gitu. Memang dia yang terjadi luka itu ya, itu biasanya jarang hanya karena faktor dari asam lambungnya itu sendiri, paling hanya masih peradangan. Kalau memang sampai terjadi luka, ya itu biasanya kita sudah mungkin bisa ditemukan adanya infeksi juga, ada infeksi bakteri yang memang secara khusus dia hidupnya di lambung, namanya Helicobacter pylori. Itu menjadi salah satu penyebab utama terjadinya luka lambung, terutama di Indonesia. Lalu ada juga mungkin faktor-faktor rutin minum obat-obat tertentu ya, misalkan pada teman-teman pasien kita yang sering mengeluh nyeri-nyeri sendi atau yang lain-lain, jadi sering mengkonsumsi obat anti nyeri lah. Nah, obat anti nyeri itu memang secara efek sampingnya dia dapat menyebabkan ketidakseimbangan di dalam lambung sehingga dapat mempercepat atau memperparah peradangan sehingga menyebabkan luka begitu. Jadi biasanya ada faktor-faktor lain sehingga dari asam lambung itu bisa menyebabkan luka, makanya sebaiknya diperiksakan ke dokter. Ini tuh berlaku pada mereka-mereka yang memang quote pernah punya masalah lambung sebelumnya nggak sih dok? Maksudnya gimana? Ketika terjadi luka lambung ini, maksudnya apakah ini berlaku hanya bagi mereka yang pernah punya entah masalah mah kayak GERD dan lain sebagainya? Biasanya mulainya dari situ pasti. Atau biasa saja enggak itu yang tadi saya bilang. Misalkan memang dia sebelumnya nggak ada sakit mah, tapi dia rutin nih minum obat-obat anti nyeri begitu atau kortikosteroid, itu memang dia bisa langsung tanpa perlu punya riwayat mah sebelumnya, dia bisa tahu-tahu sudah perdarahan saja di lambungnya begitu. Yang aku bilang tadi bisa muntah hitam atau BAB hitam seperti itu. Oke. Jadi memang bisa saja terjadi pada mereka yang punya riwayat atau orang kadang-kadang gini dok, orang tuh punya riwayat tapi mereka nggak paham gitu ya, nggak ngeh bahwa mereka ada riwayat asam lambung yang tinggi. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar waspada ya. Jangan sampai di lambung kita terjadi luka alias luka lambung. Karena mungkin ada masalah di asam lambung yang tinggi, mah ataupun GERD yang mungkin Anda alami tapi Anda abaikan. Atau Anda lebih parahnya Anda nggak tahu bahwa Anda mengalami itu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rio Jansen Cikutra SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, tadi kan menarik ya. Tadi kan di segmen awal dokter sempat menyebutkan bahwa asam lambung ini bisa membunuh bakteri, penyakit dan lain sebagainya selain mencerna makanan ya. Nah tadi kan dokter juga sempat menyebutkan bahwa dalam lambung kita itu ada bakteri ya. Namanya agak panjang tadi saya lupa gitu ya. Nah kenapa akhirnya si bakteri ini justru bisa mengakibatkan infeksi? Kan sudah ada asam lambung di situ gitu. Padahal itu rumahnya dia di situ. Kenapa dia menginfeksi rumahnya sendiri gitu? Itu mungkin ini pertanyaan orang awam ya dok ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu dan akhirnya menyebabkan luka lambung gitu? Ya jadi itu nama kumannya itu Helicobacter pylori ya. Dia memang secara khusus itu dia bisa bertahan hidup di dalam lambung. Jadi sifat bakterinya itu dia dapat menghasilkan enzim yang memang dia dapat menahan ya kekuatan dari asam lambungnya, dan enzimnya itu yang dihasilkan yang dapat merusak sel-sel lapisan lambung. Jadi dia dapat menyebabkan luka di situ, dan di Indonesia ini cukup tinggi. Jadi mungkin sekitar 4 orang asam lambung itu 1 ada terinfeksi bakteri itu. Iya, jadi cukup tinggi, sudah ada datanya. Biasanya gimana sih ketular ya kan itu memang ada di seluruh lingkungan kita ya. Nah, biasanya faktor yang menentukan itu faktor sanitasi dan kebersihan. Jadi kalau makan atau minum tetap harus cuci tangan ya, bersih, sendok, alat garpunya, apa semua piringnya. Karena itu biasanya karena faktor itu, higienitas, sanitasi itu kalau yang kurang baik, dia angka infeksinya lebih tinggi biasanya.
Kan ada Dok ya, orang-orang tuh dengan kondisi atau riwayat kesehatan tertentu mereka tuh lebih imun sistemnya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain ya. Karena kalau kita ngomongin kayak kebersihan, hygiene-nya gitu dan lain sebagainya kan pasti hubungan juga dengan imunitas. Karena kalau di pencernaan kan apalagi ngomong pencernaan ya, itu kan katanya lebih dari 50% imun sistem kita terbentuk di pencernaan. Nah, karena ada orang-orang dengan riwayat imunitas yang turun nih, entah autoimun dan lain sebagainya. Nah, itu juga lebih rentan nggak dalam artian kayak, oh ada load bakteri yang masuk ke si A tanpa ada masalah di imunnya itu sama 10%, tapi akan jadi lebih berbahaya nih gitu simptomnya ke yang si B gitu. Ya, itu wajar aja ya kalau misalkan terjadi situ. Memang jadi kan kalau di mana-mana kalau di tubuh itu terjadi infeksi pasti ada mekanisme normal dari tubuh sendiri itu untuk melawan, untuk mematikan bakteri tersebut. Jadi kalau memang pada orang-orang yang kondisi imunnya sudah rendah ya, entah karena obat atau memang penyakitnya sendiri autoimun dan sebagainya, itu memang menyebabkan bisa gejala yang lebih berat mungkin daripada pasien-pasien yang tidak memiliki gangguan imun. Gitu. Oke. Jadi memang secara tubuh sendiri gitu ya, defense-nya kurang gitu ya, karena ada masalah di imun sistemnya. Nah, ngomong-ngomong tentang orang dengan autoimun atau orang-orang dengan imunnya rendah, ini kan jadi salah satu mungkin kategori orang yang rentan mengalami luka lambung ini sendiri. Nah, secara umum ada nggak sih Dok orang-orang, kan mungkin dalam penyakit secara umum kita melihat, oh anak-anak atau orang tua imun sistemnya kan, kalau anak belum tumbuh sempurna, orang tua udah turun, atau orang-orang dengan ya sindrom metabolik kayak diabetes dan sebagainya, hipertensi dan besti-bestinya itu kan memang rentan gitu. Nah, kalau untuk kayak luka lambung ini sendiri, ada nggak range entah dari usia, jenis kelamin, atau orang-orang dengan riwayat tertentu, atau gini, kan kalau orang ngomongin asam lambung gitu ya, perlambungan itu orang kayak, oh nggak hanya masalah medis yang fisik gitu ya, maksudnya kayak psikisnya juga gitu. Itu semua hal itu saling pengaruh nggak atau gimana? Saling pengaruh. Jadi kalau mau dibilang rentang umur ya, asam lambung ini itu hampir merata dari usia muda sampai tua itu hampir sama begitu. Tidak. Mungkin kalau kita bicara penyakit-penyakit lain seperti jantung, kanker ya atau sebagainya, mungkin memang prevalensinya lebih tinggi pada usia yang lanjut. Tapi kalau lambung ini tidak gitu. Jadi karena faktor itu tadi, mungkin kalau yang usia lebih tua mungkin faktor-faktor dari penyakit bawaan ya atau kondisi imun yang drop itu yang bikin gampang asam lambung atau obat-obatan yang sering banyak yang dia konsumsi. Usia muda juga banyak penyebabnya dari gaya hidup, pola hidup yang tidak bagus, faktor stres itu juga menentukan. Jadi orang-orang yang sering stres, cemas, depresi ya, itu asam lambungnya memang secara hormonnya itu dia meningkatkan produksinya gitu, produksi asam lambung begitu. Jadi makanya kalau bicara asam lambung ini mau usia muda, usia tua sama lah, kayaknya nggak ada bedanya. Bahkan kalau anak-anak gimana Dok? Harusnya kan masa kayak mereka tuh belum mikirnya kayak kejauhan gitu. Ya kalau anak-anak mungkin nanti dokter bagian anak kayak aku juga kurang biasa. Tapi kayaknya harusnya kalau anak-anak, kalau dari secara pola makan dan gaya hidupnya diasuhnya bagus, itu harusnya enggak lah, belum. Karena harusnya lambungnya itu masih bagus, belum banyak terpapar dari gaya pola hidup yang nggak sehat seperti itu. Ya kalau udah mulai usia-usia mengajak dewasa tuh ya SMA ke atas, nah itu kan mulai merokok, minum alkohol ya, ngopi-ngopian, hangout, nongki sama temen, ya itu telat makan, banyak tugas, ujian lagi ya. Stresnya. Itu semua stres Putus cinta nggak mau makan, nah itu pasti asam lambungnya akan bisa. Wow, oke. Jadi memang banyak faktor ya. Memang ya bukan berarti kayak anak-anak juga bisa bebas dalam artian makannya. Karena sekarang juga pola diet anak-anak juga harus diwaspadai ya. Jangan sampai waktu anak-anak nggak apa-apa tapi gede gara-gara apa yang ditabung nggak bagus dari kecil ya bisa berdampak juga nanti, takutnya. Kita bukan mendoakan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya menuju ke luka lambung ini tuh kan kayak bukan proses semalam ya Dok ya. Dalam artian kayak oh ini gara-gara mungkin pola diet yang buruk, pola istirahat yang buruk, atau mungkin karena pola hygiene yang tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS gitu. Ini kan kayak jalan panjang menuju ke luka lambung itu sendiri, bukan proses semalam. Nah itu tuh bisa berlangsung berapa lama sih Dok dari proses awal sehingga akhirnya dinyatakan bahwa ini luka lambung? Jadi kalau bicara rentang waktunya itu nggak ada yang pasti. Itu tergantung dari seberapa besar paparan yang atau faktor risiko yang kita jalani sehari-hari ya. Mungkin kalau ada yang gaya hidupnya sehat ya mungkin dia butuh waktu lebih lama gitu. Kalau cuma sering minum kopi ya, tapi gaya hidup yang lain sehat. Dibandingkan yang sudah sering begadang, telat makan, minum kopi ya,
terus ada obat-obatan lain yang sering dia minum, itu pasti akan lebih cepat. Nah, jadi ada beberapa kondisi yang memang harus secara cepat kita identifikasi apakah ada luka lambung ya gitu. Mungkin kalau baru nyeri ulu hati 2-3 hari baru sekarang ini ya, baru terjadi saat ini, mungkin kita masih berpikirnya oh kita belum memikir ke arah ada luka lambung. Tapi kalau misalkan sudah ada gejala anemia, misalkan HB turun, penurunan berat badan ya, sulit makan, mual muntah hebat, muntah sampai berdarah, atau ada riwayat keluarga ya yang mengalami kanker di bagian lambung pencernaan, itu harus segera kita identifikasi dengan pemeriksaan endoskopi. Jadi kita lihat di situ apakah memang betul ada lukanya di situ atau tidak. Secara visual kita lihat lapisan dalam lambungnya. Karena ini proses yang lama, bisa jadi nggak sih dok kayak di awal-awal itu gejala klinisnya nggak nampak sama sekali? Bisa. Atau gini, orang-orang itu kan ambang batas nyeri orang mungkin beda-beda ya. Ada yang kayak baru nyeri sedikit udah guling-guling gitu ya. Ada yang di nyeri yang sama kayak ya biasa aja, nggak ngerti karena memang pain tolerance-nya beda atau karena subjektivitas masing-masing atau gara-gara sugesti gitu ya. Nah itu tuh kayak berlangsungnya itu kronis kan pasti atau gimana? Jadi peradangannya itu tentu akan berlangsung terus ya kalau tidak diintervensi. Jadi intervensi itu tidak hanya cuma melulu obat, dengan gaya hidup dan non-farmakologisnya itu juga penting, dengan perubahan gaya pola hidup, makan minuman yang dikonsumsi apa ya, faktor stres juga tadi itu juga mempengaruhi. Jadi itu semua harus berbarengan untuk dilakukan sehingga perjalanan penyakitnya itu tidak menjadi semakin parah seperti itu. Oke. Jangan sampai terus menerus dihajar sama faktor risikonya seperti itu. Tapi ada beda nggak sih dok? Karena ini perjalanan panjang kronis gitu ya dan akan terjadi progresivitas perburukan. Itu gejala klinisnya bisa nggak dari yang awal itu yang mild aja, yang ringan sampai akhirnya dia tuh kayak moderate sampai severe gitu atau gimana? Jadi memang kayak itu tadi, misalkan sudah terinfeksi kuman Helicobacter pylori itu ya itu bisa saja kalau masih awal dia tidak ada gejala, tapi kalau kita periksa diambil jaringan periksa tahu-tahu sudah ada kumannya seperti itu. Nah itu kalau dibiarkan terus-menerus lama-lama bisa menimbulkan ya gejala yang makin parah seperti luka lambung atau bahkan sampai kebocoran, jadi sampai bocor lambungnya seperti itu. Jadi itu maksudnya yang dirasain apa sih dok? Dari awal-awal itu kayak perih aja kayak orang asam lambung tinggi, ada heartburn atau emah gitu itu gimana? Mungkin dari awal, awalnya hanya ngerasa mual ya, nyeri ulu hati ringan. Lama-lama dia bisa sampai membungkuk ya, guling-guling atau bisa sampai nyerinya menembus sampai ke punggung dan sebagainya. Itu kalau misalkan ada gejala-gejala yang seperti itu memang sudah harus segera diperiksakan. Jadi jangan hanya minum sendiri begitu. Dicoba. Oke. Jadi memang harus benar-benar notice keadaan di dirinya sendiri gitu ya. Karena yang tahu ya dia sendiri gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada luka lambung. Kalau Anda mungkin ada riwayat asam lambung tinggi, emah, GERD atau lain sebagainya yang akhirnya menyebabkan lambung Anda terluka. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3264 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kalau Anda lagi malu-malu ngomong gitu ya, boleh ketikan, nggak hanya masalah Anda, mungkin masalah mama papa Anda, kakek nenek Anda gitu yang punya riwayat di luka lambung, boleh tanya-tanya ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Rio Jansen Cikutra, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedika Tangerang. Oke dok, dengan berjalannya waktu, di titik mana sih dok orang, kan gini ya, kadang-kadang orang lumayan menyepelekan, apalagi kalau seputar lambung ya, karena banyak temennya mungkin ya gitu, meskipun kayak luka lambung ini dianggapnya kayak mah biasa, GERD biasa, asam lambung biasa. Dan di titik mana sih dok ketika kayak kayaknya ini kondisinya udah nggak bisa ditolerir lagi gitu ya, benar-benar harus yang, kan tadi dokter menyampaikan kita harus mengintervensi, intervensi dalam artian kayak pola dietnya dijaga, pola hidupnya lebih baik. Tapi kan ada satu orang mungkin kayak yang kayaknya ini udah cukup mengganggu nih gitu ya. Nah di titik mana sehingga kayak ini nggak bisa pakai intervensi yang konservatif lagi gitu, harus benar-benar penanganan dokter itu di titik mana dok?
Ya, jadi kalau mengenai bicara lambung itu ya ada tanda-tanda yang memang harus diperhatikan kalau dia sudah mengarah ke arah bahaya. Kita sebutnya namanya alarm simptom, Alarm. atau simptom gejala alarm. Ya itu yang seperti anemia, HB sudah menurun, berat badan, penurunan berat badan yang tidak diinginkan ya. Jadi bukan yang memang sengaja diet ya. Jadi makan biasa tapi berat badan turun terus. Nah itu perlu hati-hati. Atau dia kesulitan makan, mau menelan aja sudah susah ya, atau anoreksia. Lalu riwayat keluarga, sudah ada riwayat keluarga dengan keganasan lambung misalkan, itu perlu kita hati-hati juga. Atau sampai dia yang itu buang air besarnya sudah hitam, buang air besar hitam atau muntah hitam, itu sudah jangan ditunda-tunda lagi, jangan cuma dengan perbaiki gaya hidup, karena itu memang harus sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Ada nggak dok sampai yang kayak guling-guling yang sampai super kesakitan gitu? Ada, jadi ada aku berapa kali pasien ya sampai nangis, sampai guling-guling, membungkuk, tapi setelah diperiksa semua bagus gitu, jantung bagus ya, hasil darah semua juga masih bagus. Ternyata pasti tanya-tanya, oh habis minum kopi, oh semalaman nggak makan ya dari kemarin 1 harian begitu. Jadi memang ada yang gejalanya kalau memang dia orang-orang yang sensitif itu gejalanya berat sampai seperti itu. Nah itu memang harus segera ke dokter untuk ditangani seperti itu. Baik. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada yang nanya nih dok lewat Instagram kita ya, kita bacakan dulu. Bentar dok, saya miring dok. Dokter nggak usah miring, nanti dokter tengkleng ya, saya bacain aja. Dari Mbak Atika nih ya. Dok, sudah 2 hari ini mah saya kambuh nih dan saat ini saya rutin konsumsi obatnya. Namun saya merasa jadi sulit buang air besar dok. Wow. Ada hubungan dok sama sulit buang air besar ya? Ini efek samping obatnya atau enggak ya dok yang harus dilakukan? Sudah 2 hari kamu dan saya rutin. Sulit BAB. Namun saya Ada hubungan nggak dok? Iya, jadi saya perlu tahu dulu obatnya apa itu ya, karena ini kurang jelas yang dia rutin konsumsinya apa. Obatnya apa ya? Tapi harusnya kalau memang obat mah yang pada umumnya itu harusnya tidak menyebabkan sulit buang air besar. Lebih mungkin saya curiganya ini karena sudah 2 hari mah, jadi makanan yang dimakan sedikit. Dia nggak nafsu makan ya, mual. Jadi ya memang secara alaminya ya sedikit juga yang akan mau dibuang oleh tubuh, dibuang air besar ya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah 3 harian atau 2 hari 3 hari begini tidak buang air besar, diperiksakan saja ke dokter, datang ke dokter untuk diperiksa. Jangan sampai ternyata memang ada suatu kondisi yang menyebabkan dia sulit BAB seperti itu. Bukan masalah nggak tahu ini konstipasi atau bukan, tapi mungkin karena memang yang oral intake-nya juga sedikit kali ya dok ya. Hampir sering mungkin seperti itu ya, atau ada gangguan-gangguan dari elektrolit garam itu juga bikin sulit buang air besar ya, terutama karena muntah-muntah itu bisa menyebabkan gangguan penurunan kalium di dalam tubuh. Nah itu dapat memperlambat gerak dari usus sehingga dia sulit buang air besar. Itu perlu hati-hati juga kita perhatikan. Sehingga ya itu sebaiknya diperiksakanlah ke dokter. Tapi kalau untuk obat rutin lambung itu seharusnya tidak menyebabkan sulit buang air besar. Tapi ini menyambung pertanyaannya Mbak Atika, itu kayak gini dok, semua orang yang punya gangguan di lambung, terutama mungkin luka lambung ini, pasti mereka selain mungkin karena luka lambung ini mereka makan tuh sakit, tapi nafsu makan itu pasti pengaruh nggak sih dok? Iya pasti pengaruh, karena itu yang aku bilang tadi. Karena ada beberapa kondisi yang justru malah nyerinya setelah makan. Gitu. Jadi mereka malas atau takut mau makan karena abis itu dia merasa nyeri, atau memang pada saat dia mau menelan itu sudah susah, apalagi yang namakan GERD itu ya Toma ya, itu sudah terjadi peradangan sampai di atas kerongkongan sini, bukan hanya di lambung, sehingga kalau ada makanan minuman yang akan masuk ke dalam kerongkongan itu pasti akan terasa nyeri dan sakit, mengganjal begitu. Jadi dia secara proses makannya akan terganggu sehingga sulit makan seperti itu. Banyak yang mengantisipasi rasa nggak enak itu atau mereka untuk calming perutnya gitu atau lambungnya itu dengan minum air hangat tuh dok. Itu pengaruh nggak sih dok? Karena saya banyak lihat orang-orang dengan gangguan di lambung itu kayak mereka pinginnya minumnya air hangat terus gitu. Betul, jadi memang itu sudah dari zaman dulu air hangat itu selalu sehat, bagus ya. Itu memang tidak salah, bagus ya air hangat. Tapi intinya mau minum air hangat dingin atau es batu sekalipun itu kalau sampai ke dalam tubuh itu akan dicerna dan menyerupai suhu tubuh gitu. Nah, tapi yang perlu dihati-hatikan justru air hangat ini hati-hati diminum pada pasien-pasien yang sudah menderita luka lambung. Betul, karena kalau terjadi luka ibaratnya kayak ada luka di tangan dikasih air panas atau panas. Pasti lukanya akan tambah meradang, besar dan berdarah lagi.
Jadi justru akan dianjurkan untuk mengkonsumsi yang lunak-lunak, dingin dan sebagainya gitu. Jadi kalau memang sudah ada itu justru lebih nyaman dia kalau konsumsi yang air dingin, bukan air hangat. Hati-hati seperti itu. Nah itu ya, jadi jangan sampai salah diagnosis, jangan self diagnose juga ya, salah diagnosis melandai akhirnya tambah penting sekali untuk periksa ke dokter. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Atika dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Nggak kerasa kan dok, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini tentang waspada luka lambung gara-gara mungkin ada riwayat asam lambung, mah, GERD atau lain sebagainya ya. Kita masih bersama dengan Dr. Rio Jansen Cikutra SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica Tangerang. Dok, ini ada penelpon tapi nggak mau disambungin beliaunya ya. Ada Pak Jonathan di Jakarta tanya, mungkin tadi keskip ya karena kayaknya sempat kita bahas juga di awal. Nah, Pak Jonathan ini adalah fans sepak bola gitu ya. Nah, apakah luka lambung atau masalah di lambung itu murni dari pola diet saja, pola makan yang salah dan lain sebagainya, atau gara-gara masalah stres? Misal tadi Pak Jonathan ditelepon oleh tim kita katanya gara-gara sering nonton terus tim favoritnya kalah, dia sering stres akhirnya lambungnya suka masalah. Nah itu pengaruh nggak sih dok sama stres? Ya. Waduh ini. Kayaknya fans Manchester City ya baru kalah itu ya. Kalau fans MU lagi senang semua ini. Lagi senang semua ya. Nah jadi itu ya tadi yang sudah kita bahas di awal sesi. Memang stres itu juga merupakan salah satu faktor pemicu asam lambung. Karena kondisi-kondisi stres, cemas, depresi itu secara hormon di dalam tubuh dia meningkatkan produksi asam lambung lebih banyak daripada normal. Namun kalau misalkan kalau mau bilang stres, semua orang pasti hidup ada stres, ya. Tapi kan nggak semuanya asam lambung. Jadi bagaimana kita bisa mengatur gaya hidup kita yang lain, karena kalau stresnya yang berlebihan itu pasti sudah dibarengin lagi juga dengan namanya malas makan, ya kan? Ada orang yang stres tapi malah makannya banyak, itu ada juga. Nah itu makan terlalu banyak atau telat makan itu juga merupakan faktor utama untuk terjadinya penyakit asam lambung atau MAH itu. Jadi makanya biasanya dibarengi itu, tidak hanya stres berdiri sendiri. Mungkin kalau dia stres tapi makan gaya hidupnya semua masih oke, harusnya tidak ada masalah seperti itu. Ya ini semoga bisa menjawab. Ini pertanyaan agak unik nih ya. Jadi ini semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Jonathan yang di Jakarta ya. Jadi jangan stres ya. It's a game. Di setiap permainan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Ya intinya kayak Anda bijak untuk menyikapi hasil pertandingan atau ganti klub. Dari Man City ke MU kali ya dok ya. Jangan gitu Liverpool ya pokoknya. Kalau atau Liverpool ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Jonathan dan semoga terjawab ya Pak ya. Jangan stres-stres lagi ya. Oke, kita lanjut dok. Nah kalau kita ngomongin sekarang pengobatannya gitu ya. Nah pengobatan untuk luka lambung ini sendiri apakah sama seperti kayak orang asam lambung gitu atau MAH atau GERD gitu? Jadi kalau memang sudah terdeteksi ya, berarti kita sudah lakukan endoskopi namanya, itu sudah dilakukan endoskopi, memang sudah terjadi luka, itu paling minimal itu 4 minggu, biasanya sampai 8 minggu, malah bisa diperpanjang sampai 12 minggu. Ya, itu tergantung lagi apakah ada bakteri juga atau tidak, karena kalau ada bakterinya berarti kita harus juga memberikan antibiotik untuk membunuh bakteri kuman Helicobacter pylori tersebut, baru nanti dilanjutkan dengan pengobatan untuk menekan asam lambungnya. Jadi biasanya yang suka rutin tuh minum cuma 3 hari, 2 hari enakan, ya kan, udah nggak minum obat lagi, enggak. Jadi kalau memang udah ada luka lambung itu harus minum obat rutin minimal biasanya kita 8 minggu deh. Kita lihat lagi seperti itu. Selama 8 minggu itu full daily basis ya? Iya, minum terus setiap hari obatnya dan ditambah perbaiki dari gaya hidupnya. Kerasa atau nggak kerasa, ada atau tidak ada gejala klinis? Iya, tetap harus kita lanjut. Karena ini lukanya itu tentu akan membaik kalau sudah asam lambungnya turun. Tapi kalau sudah tidak minum obatnya asam lambung naik lagi. Nah, jadi lukanya itu akan muncul lagi gitu, akan membesar lagi. Jadi makanya kita harus tekan sampai dia butuh bisa ada waktu untuk betul-betul pemulihan. Jadi jangan sampai masih belum setengah-setengah sembuh, ya itu udah di stop obatnya, jadi dia akan memicu lagi itu lukanya. Dok, apa ada worst skenario ya, skenario terburuk ketika orang ini tuh entah telat penanganan atau tidak tertangani atau sudah minum obat tadi ya, kayak akhirnya 2-3 hari kerasa enakan padahal masih ada berminggu-minggu lagi mereka stop gitu. Maksudnya kayak ada risiko atau komplikasi yang terjadi nggak, atau cerita buruk ketika mereka benar-benar tidak patuh gitu? Ada.
Yang namanya peradangan itu memang seharusnya normalnya tidak boleh terlalu lama dalam tubuh. Itu dia bisa mengganggu regenerasi atau perkembangan sel tersebut. Sehingga kalau memang dia radang terus-menerus di situ, bukan tidak mungkin akan lambat kelamaan dia menjadi suatu keganasan atau kanker malah di lambung. Jadi awalnya cuma hanya gastritis ya, peradangan, asam lambung. Itu lama-lama justru malah berkembang jadi suatu keganasan seperti itu. Itu kalau keganasan masih butuh bertahun-tahun, tapi kalau yang paling cepat itu bisa terjadi perforasi ya namanya. Perforasi itu kebocoran, jadi justru sel lambung organnya itu sudah bocor. Nah itu memang sudah harus ada tindakan pembedahan kalau seperti itu. Kalau bocor itu bisa di apa, ibarat kata kalau kita kan kalau bocor ember ditembel gitu, itu bisa? Iya, makanya butuh teman sejawat dari bedah untuk menanganinya. Itu sudah suatu kondisi kegawat daruratan itu harus segera ditangani kalau ada kebocoran lambung. Jadi jangan sampai di nanti-nanti ya. Nah, itu harus segera ditangani dengan baik. Dok, kalau ngomongin kayak perlambungan gitu ya, orang kan selalu identik dengan kekambuhan nih gitu ke depan. Oke dok, saya udah disiplin nih 8 minggu ya ini dan sekarang udah benar-benar kayak nggak ada gejala klinis sama sekali. Ke depan bisa muncul lagi nggak dok? Nah itu pasti bisa. Oh wow. Karena hampir tidak mungkin ada yang tahan untuk makan makanan enak tuh ya. Jadi yang makanan pedas ya itu kan enak. Terus berlemak, yang berminyak itu kan sudah pasti enak juga tuh. Di mana-mana yang enak itu pasti nggak sehat. Nah kalau berlebihan itu dia akan dikonsumsinya berlebihan itu pasti akan menimbulkan gejala lagi gitu. Jadi tetap harus dijaga gaya hidupnya. Nah itu berlaku untuk mereka yang memang pernah punya riwayat gangguan di lambung atau luka lambung, nggak boleh yang makan pedas dan lain sebagainya, asam gitu ya. Nah kalau untuk yang tidak ada dan akhirnya sekarang kayak konten-konten mukbang makan yang pedas lah, asam dan lain sebagainya, itu gimana? Dalam jangka panjangnya bisa nggak itu sih? Ya sebaiknya memang dihindari karena makan yang terlalu banyak itu ya, atau habis itu tidak makan, telat makan yang berminyak berlemak, kopi lagi. Intinya semua yang berlebihan itu pasti akan ada efeknya tidak baik untuk tubuh seperti itu. Jadi kita harus menjaga keseimbangan. Kan ada pepatah ya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang ya. Nah itu memang sangat bagus gitu dianjurkan untuk dipraktekkan sehari-hari seperti itu. Oke, jadi makanlah secukupnya ya, yang sedang-sedang saja sesuai porsinya, jangan berlebihan pula gitu ya. Makanlah ketika lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi sisakan ruang sedikit untuk bernapas ya, gitu ya. Jangan sampai kekenyangan banget, jangan sampai juga kalau bahasa Jawanya itu kaliren gitu, kelaparan gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Dokter Rio hari ini. Ini jadi penanda bagi kita semuanya yang punya masalah di lambung, harus benar-benar concern ke masalah lambungnya, jangan sampai dinantikan gitu ya, karena bisa jadi berbahaya. Pokoknya kalau ada sedikit keluhan atau gejala klinis yang Anda alami, segera ketemu dokter Anda. Oke, terima kasih dok. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Utama Intermedika Tangerang. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Rio. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Dae Plus. Saya Raden Batia pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat jaga kesehatan Anda, musim hujan tinggi gitu ya. Mungkin bertebaran virus, bakteri dari mana-mana, jangan sampai Anda mengalami sakit di lambung Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa.